Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil proyek dan konfigurasi pada studi kasus yang kami dapat, yaitu jaringan gudang. Nah, di sini beranggota kelompok yaitu saya sendiri, Vidi Satria, Bagas Nurhanindito, Muhammad Rizky Ramadhani, Fatur Azrahman, Rodatul Rizky. Nah, pada studi kasus yang kami dapat yaitu jaringan gudang. Nah, di sini untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana merancang topologi jaringan yang memisahkan setiap ruangan, yaitu manajer, gudang, dan administrasi, ke dalam VLAN yang berbeda agar trafik jaringan menjadi lebih terstruktur dan aman. Nah, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana melakukan konfigurasi VLAN pada setiap switch untuk membedakan jaringan ruang manajer, gudang, dan administrasi sesuai dengan IP address dan kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana melakukan pengujian atau testing untuk memastikan bahwa setiap PC di VLAN berbeda dapat saling terhubung dan memastikan konfigurasi berjalan sesuai topologi yang dirancang. Nah, baiklah, untuk penjelasan IP pada setiap PC itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NPM 2235105667. Saya akan menjelaskan tentang topologinya. Di sini kami menggunakan 6 buah PC, 3 buah switch, dan 1 router. Di masing-masing PC ini bisa diubah menjadi dari PC A sampai PC F. Dan switch-nya juga diubah namanya S1, S2, dan S3. Setiap komponen dihubungkan menggunakan kabel straight through dan koneksi antar perangkat menggunakan port Ethernet standar seperti Fast Ethernet dan Gigabit Ethernet. Kombinasi perangkat ini dirancang untuk memberikan segmentasi jaringan yang baik serta mendukung komunikasi lintas VLAN secara efisien. Di sini PCA menggunakan IP address 192.168.5110, subnet masnya 255.255.255, dan gateway-nya 192.168.51.1 VLAN 10. Dan PCB menggunakan IP address 192.168.61.10, subnet masnya sama, gateway-nya 192.168.61.1 VLAN 20. Dan PCC 192.168.71.10, subnet masnya sama, gateway-nya 192.168.71.1 VLAN 30. Dan PCD menggunakan IP address 192.168.171.11, subnet masnya sama, gateway-nya 192.168.71.1 VLAN 30. PCA IP address-nya 192.168.51.11, subnet masnya sama, gateway-nya 192.168.51.1 VLAN 10. Dan yang terakhir PCF, IP address-nya 192.168.61.11, subnet masnya sama, gateway-nya 192.168.61.1 VLAN 20. Lanjut, saya akan menjelaskan konfigurasi routernya. Merupakan implementasi inter VLAN routing menggunakan metode router on a stick pada router 1. Dikonfigurasi dengan beberapa sub interface pada port Gigabit Ethernet 0/0/1, di mana setiap sub interface mempresentasikan satu VLAN. Sub interface VLAN 10 dikonfigurasi untuk jaringan ruang manajer dengan IP gateway 192.168.5.1. VLAN 20 untuk gudang dengan IP gateway 192
168, 6.1 dan VLAN 30 untuk administrasi dengan IP gateway 192, 168, 7.1. Masing-masing subinterface menggunakan perintah encapsulation.ik untuk menetapkan VLAN ID yang sesuai. Konfigurasi ini memungkinkan perangkat dari VLAN berbeda dapat saling berkomunikasi melalui router, meskipun berada dalam segmen jaringan yang terpisah. Selanjutnya, penjelasan switch 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Fatur Azrahman dengan NPM 2235 10542. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian switch 1. Yaitu yang pertama kita masuk ke switch satunya. Kemudian untuk mengkonfigurasikan switch satunya, yaitu yang pertama kita membuat enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian hostname-nya S1, kemudian nomor IP domain lookup. Kemudian selanjutnya kita melakukan VLAN declaration, yaitu VLAN 10 name ruang manager, kemudian VLAN 20-nya name gudang, VLAN 30 name administrasi, VLAN 90 name parking lot, kemudian VLAN 100-nya kita buat name-nya native. Kemudian kita exit-kan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan melakukan terang ke router, yaitu dengan cara interface FA0/5, kemudian switch port mode terang, kemudian switch port terang natif VLAN 100, switch port terang aloet VLAN 10.20.30.100, kemudian exit. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan terang ke switch 2 dengan cara yaitu interface FA0/1, kemudian switch port mode terang, kemudian switch port terang natif VLAN 100, kemudian switch port terang aloet VLAN 10.20.30.100 dan yang terakhir exit. Kemudian kita melakukan terang ke switch 3 dengan cara interface FA0/2, kemudian switch port mode terang, kemudian switch port terang natif VLAN 100, kemudian switch port terang aloet VLAN 10.20.30.100 dan yang terakhir exit. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan akses port PCA atau manager dengan cara interface FA0/7, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10 dan yang terakhir exit. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan akses port PCB atau gudang dengan cara interface FA0/8, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 20, kemudian kita exit-kan. Kemudian kita melakukan isolasi port tidak terpakai dengan cara yaitu interface rank FA0/3 sampai 4, kemudian koma FA0/6, FA0/9 sampai 24, gigabyte 0/1 sampai 2. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan kemudian yang selanjutnya switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 90, kemudian shutdown, lalu exit, N, dan kita ngetikkan WR. Yaitu untuk mengkonfigurasi pada switch 1 dilakukan dengan membuat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 90. Untuk port yang tidak digunakan dan VLAN 100, S1 switch 1 diatur sebagai switch utama atau core switch yang menghubungkan router dan switch lainnya melalui port terang di FA0/1 ke S2, kemudian FA0/2 ke S3, dan FA0/5 ke router dengan pengaturan terang natif VLAN 100 dan aloet VLAN 10.20.30.100. Selain itu, port FA0/7 dikonfigurasikan sebagai akses port VLAN 10
untuk PCA dan FA0/8 untuk VLAN 20 PCB. Sedangkan port tidak terpakai diarahkan ke VLAN 90 dan dinonaktifkan atau di shutdown untuk keamanan. Konfigurasi ini memastikan S1 berperan sebagai pusat distribusi VLAN dalam topologi jaringan, gudang, manajer, dan administrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pada switch 2. Pada switch 2 kita pertama kita melakukan konfigurasi switch 2 dengan cara enable konfigurasi terminal, kemudian hostname S2, kemudian no IP domain lookup. Kemudian kita melakukan VLAN declaration dengan cara VLAN 10 kita buat namanya sebagai name ruang manager, VLAN 20 sebagai gudang, VLAN 30 name-nya administrasi, VLAN 90 name parking lot, kemudian VLAN 100 name native, dan yang terakhir untuk melakukan VLAN declaration kita exitkan. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan terang ke switch 1 dengan cara interface FA0/1, kemudian switch port mode terang, kemudian switch port terang natif VLAN 100, kemudian switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30, dan 100, lalu kita exitkan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan akses port PCC atau sebagai administrasi dengan cara interface FA0/11, kemudian switch port mode akses, kemudian switch. Udah. Udah aku rekam nih. Udah on nih. Udah. Udah lo, cepet lo. Udah. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan akses port PCC atau sebagai administrasi dengan cara interface FA0/11, kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 30 dan exit. Kemudian selanjutnya kita melakukan akses port PCD yang sebagai administrasi dengan cara interface FA0/12, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 30 dan exit. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan isolasi port tidak terpakai dengan cara interface rank FA0/2 sampai 10, FA0/13 sampai 24, gigabyte 0/1 sampai 2. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 90, shutdown, kemudian exit. Kemudian kita melakukan yang terakhir kita melakukan IP management switch 2 agar bisa di-ping yang berfungsi agar bisa di-ping. Kemudian dengan cara interface VLAN 30, kemudian IP address kita masukkan IP addressnya 192.168.71.2, kemudian kita masukkan 255.255.255.0, kemudian shutdown, exit, lalu IP default gateway kita gunakan 192.168.71.1, kemudian exit, and lalu ketikkan WR. Kemudian konfigurasi pada switch 2 ini dilakukan dengan membuat VLAN 10 sebagai ruang manager, VLAN 20 sebagai gudang, VLAN 30 sebagai administrasi, VLAN 90 sebagai parking lot, dan VLAN 100 sebagai native VLAN. Kemudian S2 dihubungkan ke switch 1 melalui port terang FA0/1 dengan pengaturan native VLAN 100 dan allowed VLAN 10, 20, 30, 100 agar dapat membawa trafik semua VLAN ke S1. Port FA0/11 dan FA0/12 dikonfigurasi sebagai akses port untuk VLAN 30 yang digunakan oleh PCC dan PCD. Selain itu, switch 2 juga dikonfigurasi dengan IP manajemen pada interface VLAN 30 dengan IP yaitu 192.168.712 dan default gateway-nya 192.168.711.
agar dapat diakses untuk pengelolaan dan pengujian jaringan. Port-port ini yang port-port lain yang tidak digunakan diisolasi ke VLAN 90 dan dinonaktifkan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Konfigurasi ini memastikan switch 2 berfungsi sebagai switch distribusi untuk ruangan administrasi pada jaringan perusahaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan konfigurasi pada switch 3. Nah, yang pertama itu kita akan masuk ke dalam konfigurasi switch 3. Yang pertama ada enable, di-enablekan, terus dikonfigurasi terminal. Nah, kemudian dibuat hostname sesuai dengan switch yang akan kita konfigurasikan. Karena di sini saya mengkonfigurasi pada switch 3. Nah, di sini saya membuat hostname switch S3, hostname S3. Selanjutnya no IP domain lookup. Nah, kemudian untuk VLAN declaration-nya itu, nah pada VLAN 10 di sini saya membuat nama yaitu ruang manager. Pada VLAN 20 saya membuat nama gudang, VLAN 30 nama administrasi, VLAN 90 nama parking lot, dan VLAN 100 yang bernama native. Nah, kemudian di exit, lanjut ke terang ke switch 1. Nah, di sini kalian ketikkan interface fasternet 0/2, kemudian switch port mode terang, switch port terang native VLAN 100. Nah, kemudian switch port terang allow it VLAN, kemudian dimasukkan VLAN-nya yaitu VLAN 10, 20, 30, dan 100. Kemudian di exit. Nah, untuk akses port ke PCA yaitu kalian ketikkan interface fasternet 0/15. Nah, kemudian switch port mode akses kali ini akan diakses ke port PCA. Kemudian switch port akses ke VLAN 10 karena ini VLAN 10 tadi yaitu ke ruang manager. Jadi disesuaikan untuk akses port pada VLAN-nya. Selanjutnya akses port ke PCF yang mana interface fasternet 0/16. Kemudian switch port mode akses switch port akses VLAN 20 karena ini akses PCF yaitu gudang yang mana pada VLAN 20 tadi yaitu yang bernamakan gudang. Selanjutnya isolasi port tidak terpakai yaitu kalian bisa ketikkan interface range fasternet 0/3 sampai 14, kemudian fasternet A 0/17 sampai 24. Kemudian untuk switch port mode akses, switch port akses VLAN 90. Kemudian di shutdown, di exit, dan di end. Nah, baiklah untuk konfigurasi untuk hasilnya akan ditampilkan oleh Bagas Nurhanindito. Baiklah, yang selanjutnya perkenalkan nama saya Bagus Nurhanindito. Di sini saya akan melakukan ping hasil atau konfigurasi dari topologi yang sudah kami buat. Yang pertama kita akan melakukan ping dari PCA ke PCB. Di sini sebelumnya saya sudah mencobanya untuk IP dari PCA atau maksudnya ke PCB bisa kita lihat di tabel yang ada di dalam laporan tadi yang sudah dibacakan oleh teman saya. Untuk IP dari PCB yaitu 192.168.61.10. Kita jalankan. Dan untuk outputnya seperti ini, tandanya berhasil. Lanjut kita masuk ke atau mencoba ping dari PCA ke default gateway-nya. Di sini untuk default gateway-nya bisa kita lihat di dalam laporan yaitu untuk defaultnya 192.168.51.1. Kita jalankan. Berhasil. Lalu kita akan ngetes koneksi dari PCA ke switch 2. Di sini sebelum melakukan melakukan tes koneksi, kita perlu menambah konfigurasi di dalam switch 2 berupa kita tambahkan, pertama kita masuk enable, lalu
const. Di sini kita perlu menambahkan interval 30, lalu masukkan IP address-nya. IP address 192.168.71.2, masukkan subnet max-nya. Setelah itu masukkan perintah no shutdown, lalu exit, lalu kita masukkan IP default gateway-nya yang di router. Lalu exit. Perintah ini merupakan konfigurasi yang bertujuan untuk memberikan IP manajemen pada switch, sehingga switch dapat diakses berupa ping atau telnet dari jaringan VLAN 30 dan dapat mengirim traffic keluar subnet melalui default gateway router. Bisa kita lihat di switch 2. Di sini sudah muncul VLAN 30 untuk portnya, untuk linknya dia up, dan untuk IP addressnya dia berupa 192.168.71 lalu 2/24. Bisa kita coba untuk tes konektivitasnya. Kita masukkan yang di switch tadi, kita ping 192.168.71.2, kita jalankan. Kan berhasil. Untuk konektivitas dari PCA ke PCB berhasil, lalu untuk PCA ke default gateway berhasil, dan yang terakhir untuk konektivitas PCA ke switch 2 berhasil. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.